Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bilangan. Yang akan kita bahas ada 3, yaitu bentuk akar, pangkat pecahan, dan logaritma. Nah, bentuk akar ini dinotasikan dengan tanda sebagai berikut. Yang menyatakan akar pangkat 2, yaitu merupakan kebalikan dari kuadrat. Pernyataannya ditulis dengan tanda akar dan disebut bentuk akar. Contohnya 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, maka bentuk akarnya adalah akar dari 25 sama dengan 5. Nah, contoh yang kedua adalah 8 pangkat 2 sama dengan 64, maka akar dari 64 itu adalah 8. Jadi dia adalah kebalikan dari pangkat. Nah, operasi aljabar pada bentuk akar ini sama halnya dengan bentuk pangkat, yaitu ada 6. Contohnya misalnya A akar X ditambah B akar X, maka A dan B-nya ini dapat disatukan di depan notasi dari akar X menjadi A ditambah B dikali akar X. Nah, kalau yang pengurangan, misalnya A akar X dikurang B akar X, karena notasinya sama, yaitu sama-sama akar X, maka A dan B, notasi yang di depannya dapat digabung menjadi A dikurang B dikali akar X. Nah, kalau untuk perkalian, akar A dikali akar B, maka ini dapat disatukan menjadi satu tanda akar, yaitu akar A dikali B. Ya, kalau misalnya notasi yang di dalamnya sama, contohnya yang D ini akar A dikali akar A, maka kita dapat menuliskan menjadi akar A dikali A, atau akar A pangkat 2, atau A 2 per 2, karena 2 per 2 sama dengan 1, maka hasilnya adalah A. Kemudian operasi selanjutnya pada pembagian, akar A dibagi akar B itu dapat dituliskan menjadi akar A dibagi B. Ya, jadi disatukan dalam satu akar. Yang terakhir adalah pada pecahan, akar A dikali akar B per akar C dikali akar D itu sama dengan akar AB dibagi akar CD. Contohnya dapat dilihat pada slide berikut. Misalnya 3 akar 2 ditambah 4 akar 2, maka notasi di depan akar 2 ini disatukan menjadi 3 ditambah 4 akar 2, atau 7 akar 2. Nah, contoh berikutnya adalah akar 8 ditambah akar 32. Nah, karena 8 ini dapat dikeluarkan dari akar, yaitu 8 akar 8 itu sama dengan 2 akar 2, dan akar 32 itu sama dengan 4 akar 2, sehingga notasinya menjadi sama. Karena notasinya menjadi sama, yaitu akar 2, maka angka di depannya itu dapat disatukan sesuai operasinya, yaitu penjumlahan. Jadi menjadi 2 ditambah 4 akar 2 atau 6 akar 2. Jadi ini sebenarnya bentuk penyederhanaan dari operasi aljabar bentuk akar ya. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah akar 32 dikali akar 8. Itu sama dengan akar 32 dikali 8 itu adalah 256. Dan akar 256 itu adalah 16. Contoh berikutnya lagi adalah akar 32 dibagi akar 8. Nah, akar 32 dibagi akar 8 ini dapat kita tuliskan menjadi akar 32 dibagi 8. Nah, 32 bagi 8 kan sama dengan 4. Maka akar 4 adalah sama dengan 2. Yang terakhir adalah untuk yang pecahan, ya, akar 5 dikali akar 10 dibagi akar 2. Itu dapat disederhanakan menjadi akar 5 dikali 10 sama dengan akar 50 dibagi akar 2. Nah, ini juga dapat disederhanakan lagi, jadi akarnya disatukan menjadi akar 50 dibagi 2. 50 bagi 2 itu adalah 25, sedangkan akar 25 adalah 5. Jadi hasilnya yang terakhir adalah 5.
Selanjutnya adalah merasionalkan pecahan bentuk akar. Nah, ini ada beberapa cara untuk merasionalkan pecahan bentuk akar, akan tetapi kuncinya adalah mengalihkan dengan penyebut, ya, mengalihkan dengan penyebut. Jadi penyebut dari akar ini yang dikalikan pada pembilan dan juga penyebut dikali penyebut, sehingga nanti akan kita dapatkan pecahan yang lebih rasional. Nah, contohnya ini A dibagi akar B. Nah, untuk menyederhanakannya, semuanya dikali akar B, karena penyebutnya adalah akar B. Jadi A dikali akar B, dan akar B dikali akar B. Maka akan diperoleh hasil A akar B dibagi B. Nah, demikian juga yang B ini, ya, karena yaitu A dibagi B ditambah akar C. Nah, karena penyebutnya adalah B ditambah akar C, maka penyebut dan pembilan dan penyebut dikali dengan penyebutnya, sehingga akan diperoleh hasil seperti ini, ya, yaitu A dikali B dikurang akar C dan B kuadrat dikurang C. Nah, demikian seterusnya. Jadi prinsipnya adalah mengalihkan dengan penyebut. Ya, mengalihkan dengan penyebut. Nah, contoh untuk merasionalkan pecahan bentuk akar ini misalnya 2 dibagi akar 3. Nah, tadi kaidahnya adalah kita mengalihkan dengan penyebut. Berarti 2 dibagi akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, yang penyebutnya dulu dikalikan menjadi 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3 per 3. Contoh yang kedua misalnya 2 dikurang akar 3 dibagi 2 ditambah akar 3. Nah, dikalikan dengan penyebutnya menjadi 2 akar 3 dikali 2 akar 3, ya, dan 2 tambah akar 3 itu dikali dengan 2 dikurang akar 3. Ya, nanti ini dikalikan sesuai dengan operasi aljabar, maka akan diperoleh hasil 2 kali 2 itu 4, kemudian 2 dikali minus akar 3, ya, dan minus akar 3 dikali minus akar 3 akan diperoleh hasil 4 dikurang 4 akar 3 ditambah 3, ya. Kemudian ini dikalikan juga yang penyebutnya masing-masing akan diperoleh hasil 4 dikurang 3. Nah, setelah itu disederhanakan lagi. Nah, akan diperoleh hasil 7 dikurang 4 akar 3. Karena 4 kurang 3 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 7 dikurang 4 akar 3. Inilah bentuk sederhananya dari soal nomor 2. Materi berikutnya adalah tentang pangkat pecahan. Nah, teorinya adalah bilangan real A yang memenuhi persamaan A pangkat N sama dengan B disebut akar pangkat N dari B. Ya, jadi akar pangkat N dari B. Dan ditulis dengan A sama dengan akar N dari B. Nah, akar pangkat N dari B atau akar N dari B dapat juga ditulis sebagai bilangan berpangkat pecahan, yaitu B pangkat 1/N. Ya, jadi notasi yang ada di akar itu biasanya menjadi penyebut. Ya, jadi 1/N. Demikian juga sebaliknya, bilangan berpangkat pecahan yaitu B pangkat 1/N itu dapat ditulis sebagai akar pangkat N dari B atau akar pangkat N dari B. Notasinya seperti ini, ya. Jadi B pangkat 1/N itu sama dengan akar pangkat N dari B. Nah, kaidahnya jadinya adalah jika M dan N adalah bilangan asli dengan N tidak sama dengan 1 dan A adalah bilangan real yang tidak negatif, maka A pangkat M dibagi N itu sama dengan, ingat ya, yang ini sifat-sifat dari perpangkatan, ya. Jadi yang di atas itu
kalau dipisahkan yang pembilangnya akan berdiri sendiri, sedangkan yang penyebut itu akan menjadi seper. Ya. Jadi A pangkat M dibagi N itu sama dengan A pangkat M pangkat seper N. Atau sama dengan akar N dari A pangkat M. Dan A pangkat M per N itu sama dengan, atau dapat dituliskan juga yang lainnya, A pangkat M per N ini menjadi A pangkat seper N pangkat M. Ya, atau sama dengan akar dari N, akar N dari A pangkat M. Ya. Seperti itu. Nah, contohnya adalah akar 3 dari 2 pangkat 6 itu sama dengan, ingat ya, yang akarnya itu kita jadikan penyebut, sedangkan pangkatnya kita jadikan pembilang. Jadi, akar 3 dari 2 pangkat 6 itu menjadi 2 pangkat 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2, jadi hasilnya menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sifat-sifat pangkat pecahan ini mengikuti sifat-sifat dari bilangan rasional ya. Jika A adalah bilangan real, P dan Q adalah bilangan rasional, maka A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Nah, dan untuk pembagi, A pangkat P dibagi A pangkat Q itu menjadi pengurang. Jadi notasinya nanti berubah jadi kurang. Kalau mau disatukan yaitu A pangkat P dikurang Q. Nah, untuk yang perpangkatan A pangkat P pangkat Q, maka dapat ditulis menjadi A pangkat P kali Q. Sifat yang lain yaitu jika A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat P itu dapat dituliskan menjadi A pangkat minus P, ya, karena ini minus, maka kalau mau dibuat menjadi positif, maka dia menjadi penyebut. Ya, dia menjadi penyebut, yaitu A pangkat minus P itu menjadi seper A pangkat P. Kemudian jika A dan B adalah bilangan real, P, Q, dan R adalah bilangan rasional, maka A pangkat P dikali B pangkat Q di pangkat R itu dapat dituliskan menjadi A pangkat P pangkat R dikali B pangkat Q pangkat R, atau menjadi A pangkat PR dikali B pangkat QR. Ya, sifat yang terakhir adalah untuk pangkat pecahan, ya, yaitu A pangkat P dibagi B pangkat Q dipangkatkan R, maka dapat dituliskan menjadi A pangkat PR dibagi B pangkat QR. Nah, materi selanjutnya adalah tentang logaritma. Nah, logaritma ini merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Misalnya 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dapat ditulis dengan 3 log 9. Jadi 3 log 9 itu sama dengan 2. Jadi yang jadi hasilnya itu adalah pangkatnya. Ya, yang jadi hasilnya itu adalah pangkatnya. Nah, kalau 3 pangkat minus 1 sama dengan sepertiga itu dapat ditulis menjadi 3 log sepertiga itu sama dengan minus 1. Nah, dengan demikian bentuk logaritma secara umum itu dapat ditulis jika A pangkat N sama dengan B, dengan A itu lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka dapat ditulis menjadi A log B itu sama dengan N. Ini notasinya salah ya, harusnya sama dengan N bukan sama dengan P, kecuali kalau A pangkat P sama dengan B. Nah, pengertian dari penulisan A log B, A disebut bilangan pokok logaritma, nilai A itu harus positif dan bukan sama dengan 1. Nah, jika bilangan pokok bernilai 10, maka bilangan pokok 10 ini biasanya tidak ditulis. Misalnya 10 log B. Ya. Misalnya dia 10 log B, maka cukup ditulis menjadi log B. Jadi log B ini menyatakan bahwa bilangan pokoknya itu adalah 10.
Ya, bilangan pokoknya itu adalah 10. Nah, jika bilangan pokoknya E atau bilangan Euler, di mana E itu sama dengan 2,7182, maka nilai logaritmanya dinyatakan dengan ln atau ln. Ya, jadi ada yang menyebutnya ln, ada yang menyebutnya ln, yaitu singkatan dari logaritma natural. Ya, logaritma natural yang artinya itu adalah E log B, itu sama dengan ln B. Ya, jadi logaritma natural itu berasal dari bilangan pokok Euler. Ya, yang nilainya adalah 2,718281,828. Nah, contohnya adalah jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dapat dituliskan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, jika 3 pangkat minus 2 sama dengan 1/9, maka dapat dituliskan 3 log 1/9 sama dengan minus 2. Nah, contohnya yang lain lagi adalah jika 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000, maka log 10.000, jadi ingat 10-nya sudah tidak dituliskan lagi bilangan pokoknya. Ya, maka log 10.000 sama dengan 4. Jadi kan seharusnya menuliskannya adalah 10 log 10.000 sama dengan 4. Tapi kalau bilangan pokoknya adalah 10, maka bilangan pokok itu tidak ditulis. Contoh yang berikutnya adalah jika 10 pangkat minus 2 adalah 0,01, maka log 0,01 sama dengan minus 2. Sama dengan ini ya, harusnya penulisannya adalah 10 log 0,01 sama dengan minus 2. Tetapi karena bilangan pokoknya adalah 10, maka tidak dituliskan. Nah, sifat-sifat logaritma itu ada 5, yaitu logaritma pada perkalian, pembagian, perpangkatan, terus bagaimana mengubah basis logaritma, dan perpangkatan dengan logaritma. Kita akan berikan contoh masing-masing. Nah, logaritma dari perkalian, contohnya ada kaidahnya dulu atau teorinya, misalnya A log mn. Nah, itu sama dengan A log M ditambah A log N. Ya, jadi ini dipecah seperti sifat-sifat dari bilangan real. Ya, ketika perkalian dipecah itu akan menjadi tambah. Ya, jadi A log M ditambah A log N. Tapi dengan catatan A-nya lebih besar dari 0, A-nya itu tidak boleh sama dengan 1, M-nya lebih besar dari 0, dan demikian juga N-nya harus lebih besar dari 0. Contohnya adalah log 20 ditambah log 5. Ya, log 20 ditambah log 5. Itu sama dengan log 20 dikali 5. Jadi sebenarnya kebalikannya, yang ini, yang di atas. Jadi ini yang terjabarkan log 20, jadi ini kan 10 log 20 ditambah 10 log 5. Itu menjadi log 20 ditambah dikali 5. Jadi log 20 kali 5 itu sama dengan log 100, itu sama dengan 2. Karena 10 log 100 adalah 2. Contoh yang kedua adalah jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 0,4771, maka tentukan log 6. Jadi karena yang ditentukan adalah log 6, yang mau dicari adalah log 6, sementara yang nilai yang ada adalah log 2 dan log 3, maka kita harus menjabarkannya menjadi log 2 dan log 3. Log 6 itu adalah log 2 dikali 3. Ya. Terus menjadi ini dijabarkan lagi atau dipisahkan menjadi log 2 ditambah log 3. Maka kita bisa memasukkan nilai dari log 2 dan log 3 ke dalam persamaan ini dan akan menghasilkan hasil dari log 6. Jadi log 6 itu adalah log 2 ditambah log 3 itu sama dengan 0,3010 ditambah 0,4771 itu sama dengan 0,7781. Selanjutnya adalah logaritma dari pembagian. Ini sebenarnya sama juga dengan yang eksponensial ya, sifatnya. Jadi contohnya adalah A log M dibagi N,
maka itu dapat dijabarkan menjadi dipisahkan keduanya dengan cara dikurangi. Jadi A log M dikurang A log N. Ya, sesuai dengan persyaratannya sama dengan yang perkalian. Nah, contohnya adalah 2 log 48 dikurang 2 log 3, maka ini dapat kita satukan, ya, kita satukan karena notasi yang di depannya sama, yaitu 2 log, maka 48 dan 3-nya ini dapat kita satukan menjadi dibagi, ya, karena ini tandanya kurang, ya, jadi 2 log 48 dibagi 3, ya, 48 bagi 3 itu adalah 16, jadi hasilnya menjadi 2 log 16 itu sama dengan 4. Nah, contoh yang lain misalnya jika log 2 adalah 0,3010 dan log 3 adalah 0,4771, maka tentukanlah log 1,5. Nah, sama dengan yang soal yang di perkalian, artinya log 1,5 ini kita harus rubah menjadi log 2 dan log 3. Nah, log 1,5 itu adalah log 3 dibagi 2. Ya, karena 3 dibagi 2 itu adalah 1,5. Jadi, log 3 dibagi 2 ini menjadi log 3 dikurang log 2. Nah, masukkan nilainya, akhirnya diperoleh hasil 0,1761. Sifat berikutnya adalah logaritma dari perpangkatan. Kaidahnya A log M pangkat P itu menjadi P A log M, ya. Jadi kalau ada pangkatnya, ya, setelah log itu kita dapat keluarkan dari logaritma dan dia bisa berdiri sendiri, ya. Nah, contohnya 2 log 27. 2 log 27 ini kan kita bisa rubah menjadi perpangkatan, yaitu 3 pangkat 3. 2 log 3 pangkat 3. Nah, 3-nya ini pangkatnya kita bisa keluarkan menjadi 3 2 log 3. Nah, contoh berikutnya adalah jika log 2 sama dengan 0,3010, log 3 0,4771, maka tentukan log 36. Nah, seperti yang pada perkalian dan pembagian, maka log 36 ini bagaimana caranya kita rubah menjadi log 2 dan log 3. Nah, log 36 itu adalah log 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 adalah 4, dan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9, jadi 4 kali 9 adalah 36. Ya. Nah, maka kita bisa memasukkan nilai dari log 2 dan log 3. Log 2 pangkat 2, 2-nya kita, pangkatnya itu kita keluarkan dulu. Ya. Log 2 pangkat 2 ditambah log 3 pangkat 2 itu menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, baru kita masukkan nilai log 2 dan log 3. Hasilnya kita peroleh 1,5562. Sifat berikutnya adalah mengubah basis logaritma. Misalnya M log N. Nah, ini kita dapat tuliskan menjadi log N dibagi log M. Ya, contohnya adalah 3 log 5, maka kita dapat tuliskan log 5 dibagi log 3. Jadi bilangan logaritmanya itu dijadikan dilogkan kemudian dijadikan penyebut, ya, seperti itu. Jadi misalnya 3 log 5 itu menjadi log 5 dibagi log 3. Contoh yang kedua adalah jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 adalah 0,4771, maka tentukan 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini dapat dituliskan menjadi log 3 dibagi log 2. Nah, karena nilai penulisannya sudah diganti menjadi log 3 dan log 2, sehingga nilai yang di atas dapat dimasukkan ke masing-masing notasinya, angkanya, ya. Jadi log 3 itu kan 0,4771, sedangkan log 2 adalah 0,3010. Jadi 0,4771 dibagi 0,3010, hasilnya adalah 1,5850. Nah, sifat yang terakhir adalah perpangkatan dengan logaritma. Nah, misalnya A pangkat A log M itu sama dengan M.
Jadi nilai hasilnya itu adalah angka setelah lognya. Tapi dengan catatan angka pada tempat ini ya, saya tidak tahu apa namanya, itu harus sama dengan bilangan logaritmanya. Bilangan logaritmanya kan yang ini, harus sama. Jadi kalau misalnya dia 2, yang di bilangan logaritmanya harus 2. Kalau 10, bilangan logaritmanya 10. Jika tidak sama, maka harus disamakan dulu. Ya, harus disamakan dulu baru kaidah ini berlaku. Tapi jika misalnya tidak dapat disamakan, berarti kaidah ini tidak berlaku. Berarti harus dihitung secara keseluruhan berdasarkan operasinya. Ya, jadi kaidah ini hanya berlaku jika angka di sini sama dengan bilangan logaritmanya. Ya. Nah, contohnya misalnya 2 pangkat 2 log 3. Nah, karena bilangan yang mau dipangkatkan itu sama dengan bilangan logaritma, yaitu 2, maka ini hasilnya dapat kita langsung ambil angka setelah logaritma, yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, contoh yang kedua adalah 8 pangkat 2 log 3. Nah, yang akan dipangkatkan itu tidak sama angkanya dengan bilangan logaritma, ya, tetapi kita bisa menyamakan. Karena 8 ini dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkat 2 log 3. Nah, 3-nya ini dapat kita keluarkan dan kita masukkan atau pindahkan ke menjadi pangkatnya 3. Ya, jadi pangkatnya 3. Nah, hasilnya menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Nah, karena ini sudah sama, ya, yang dipangkatkan dan bilangan logaritmanya sama, maka hasilnya itu kita langsung bisa ambil 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Silahkan mudah-mudahan dipahami. Dan silahkan mengerjakan tugas. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.